baik ini. Humble, Ini humble. lagi bagus, alhamdulillah. Stay humble. Humble, Ya, selamat halo bang, halo malam. bang, iya bang. Ya, Oh. ganti lagi dia. Ini ganti lagi nih, ganti pakaian Stay doang ini. humble. Iya, nggak apa-apa. Ya. Apa baik, bagus temanya ini apa? Silakan. Yesus itu bukan Intonasinya Tuhan. sudah tertebak siapa Anda. Iya. Dari tadi Ya, aku dengar lanjut. Bang Piput tadi semangat kali dia bicaranya kan. Yang mana ini? Aku selalu bersemangat kalau bicara. Iya. Siapa ini? Ya, lanjut. Bang Excot, silakan Bang Excot. Bang humble, Kita Bang ke JH tema. ya. Bagaimana Bang JH? Apa nih? Mau pembahasan apa Bang JH? Mau yang dilanjut yang kemarin atau sudah selesai atau yang lain gitu? Silakan. Mengenai apa? Masih punya PR lo kamu lo, Bang JH. Nah, masih ada PR-nya katanya. Gimana tuh Bang JH? PR-nya apa tuh? Coba kasih tahu dulu, lupa aku. PR-nya itu ini pengorbanan. Iya, Kemarin pengorbanan itu belum selesai itu. Belum selesai tuh. Belum selesai. Iya ya. Tapi gini ya Jadi bang ya. tanya aja. Tapi gini ya bang ya. Aku percaya Islam itu benar. Itu aja bang. Dan Takbir, aku Allahu percaya. Akbar. Dan aku juga percaya Yesus itu Tuhan. Nah gitu. Itu tidak konsisten. Tidak konsisten. Ya, jadi enak kali lah bang ya. Apa giliran aku bilang abang benar, ya giliran aku benar, aku Itu benar. namanya nggak pluralisme. setuju. Gimana? Itu artinya pluralisme. Jadi dia- dulu itu sudah Jadi ada. dia punya dua surga. Jadi kalau misalkan nanti ternyata Kristen yang salah, ya kan dia bisa masuk ke surga Sama Islam. ini sama Kalau pihak misalkan ke Islam yang Madinah ini. salah, masuk ke surga Kristen, dia maunya gitu. Ya Bang Eskot. Gini ceritanya. Sama Bu- bu- pihak bu- Madinah tuh sama itu, kayak begitu tuh. Oh, bukan, ini pluralisme mirip, mau coba mirip pihak Madinah. Jadi orang-orang kafir Quraisy mengatakan begini karena dia sudah tidak bisa membantah kebenaran Islam, makanya dia bilang begini untuk mempertahankan tradisi. Jadi orang-orang kafir Quraisy mengatakan begini. Ya Rasulullah bagaimana? Oke, sekarang memang tidak bisa terbantahkan yang kau bawa gitu. Nah, bagaimana kalau hari ini kamu ikut kami, besok kami ikut agamamu, begitu kan? Nah, ditawarkan begitu kepada Rasulullah, gitu kan? Jadi hari ganti-gantian gitu, ikuti ritual ibadah. Nabi bilang tidak bisa, ini agama yang hak, ini perintah Allah bukan kemauan saya, kan begitu. Nah, orang-orang kafir Quraisy sudah mengakui kebenaran Islam. Nah, makanya dia tawarkan begitu kan, mau nggak ikut saya hari ini, besok kami ikut kamu gitu kan. Nabi bilang tidak bisa. Nah, itu maka turunlah itu lakum dinukum waliadin begitu. Iya, Apa namanya? Untuk agamamu, untuk agamamu. Itu gara-garanya itu juga. Gara-garanya itu asbabul nuzulnya itu. Nah, kalau kau tidak mau ikuti kami, ya, tidak bakal mungkin kami ikuti kamu. Kami tidak, kalau kamu tidak mau apa boleh buat, yang penting kebenarannya sudah kami sampaikan begitu. Nah, Bang, Iya. jadi itu Langsung konteksnya. dijawab loh itu. Dijawab, Allah langsung keluarkan. Jadi sebelum Bang JH kayak begini, orang zaman dulu pun udah begitu. Iya. Udah kayak gitu Bang JH. Karena ketidakbaikan dan kebaikan itu tidak mungkin bersatu dalam satu tempat. Yang hak, yang batil ya batil gitu. Tidak mungkin bersatu. Yang buruk, yang baik, yang kotor. Tapi sekarang begini dulu aku uji dulu kecerdasan Bang Ekspor sama Bang Piput sama Kak Jenny sama Milan, Kak naik Bang Milan. Bang Milan, naik Bang Milan. Ya, silakan. Bang Milan siapa? Saya teman kita, insyaallah teman kita ini Bang Milan. Iya, teman saya ini, Bang Milan. Naik Ustadz Milan. Lanjut. Lanjut. Ya, silakan.
Yuk lanjut lanjut, mau stay humble, mau uji apa? Silakan. Oke. Jadi begini Kak, apakah ada nggak orang yang bisa menentukan bahwa nanti di akhir zaman nanti siapa yang diselamatkan, siapa yang nggak diselamatkan? Wih, gampang orang? itu. Ya, Iya, memang orang. karena gini Bang, gini Kak, zaman sekarang ini memang banyak orang itu yang mengklaim ya yang paling benar, yang paling apa gitu kan, yang lain salah gitu kan. Kalau menurut Kakak, bisa nggak manusia ini nanti menentukan kalau dialah yang benar dan nanti pada akhirnya? Oh, saya bisa menentukan, jangankan akhir kiamat sekarang ini saya bisa menentukan kebenaran yang mana benar, yang mana salah. Jangan tunggu nanti, sekarang saya bisa tentukan yang mana benar, yang mana salah. Yang mana hak, yang mana batil itu sudah kami diajarkan. Tapi Ini kan begini begini. Bang, itu kan sebenarnya kan kuasa yang maha kuasa itu Bang, itu ibaratnya itulah dialah yang menentukan kan gitu kan? Iya, betul, yang Allah penentunya. Iya. Makanya itu di dalam Al-Quran, setahu saya boleh dibantah saya. Ada 350 lebih ayat di dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya berpikirlah. Nah, Allah sudah menunjukkan ini yang benar, ini yang salah. Kalau kau tidak percaya ini benar, kau berpikir, kau teliti, kau selidiki, kau cari tahu, kau telisik gitu. Begitu. Nah, makanya saya tidak perlu nanti, saya sudah tahu ini kebenaran gitu. Dan satu konsep yang betul-betul konsep yang begitu sangat nyata itu Bang JH, bahwasanya Islam ini adalah agama benar. Tidak ada konsep sekian banyak agama, ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan agama mungkin yang pernah ada di dunia ini, di bumi ini. Tidak ada konsepnya yang seperti Islam. Selalu saja itu Tuhannya Islam itu tidak bisa digambarkan. Coba lihat agama lain, apapun agamanya, apapun labelnya, apapun mereknya, bisa digambarkan Tuhannya. Sementara Allah tidak bisa digambarkan. Itu yang benar gitu. Jadi harus berbeda nih daripada yang benar dan yang salah gitu. Harus ada bedanya nih secara sederhana gitu. Makanya itu sangat sederhana. Islam itu Tuhannya tidak bisa tergambarkan seperti itu. Silakan Bang Jihad dibantah. Itu dulu, nanti masih banyak lagi yang mana Iya, betul. Jadi gini Bang, apakah orang abang ini sama kakak ini nggak merasa curiga gitu kan? Kok orang lain, kok Tuhannya nampak, kok kami nggak nampak ya? Kok atau gitu nggak curiga gitu sama? Nah, mantap pertanyaannya, mantap. Justru saya itu berpikir begini, kok yang lain tampak gitu kan? Berarti menyerupai nih, apa semua rata-rata menyerupai makhluk gitu kan? Nah, tetapi Al-Qur'an menegaskan laisa kamitslihi syai'. Cuman di Islam Semua doang yang nggak tampak. enggak tampak itu. Yang lain bisa digambarkan. Kalau tidak dibuat gambar, maka dibuat patung gitu. Kalau Islam tidak dibuat gambar dan tidak dibuat patung. Kalau sudah dibuat patung, di dalam hadis mengatakan begini. Nanti Allah ketika di padang mahsyar itu membuat makhluk seperti yang mereka anggap Tuhan. Misalkan ada orang yang menuhankan sandal jepit, maka Allah akan membuat makhluk seperti sandal jepit, dan itu sandal jepit nanti menuntunnya untuk menuju neraka jahanam. Gitu loh. Bahkan di kepala kita nih, kalau makanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu membangun metode bahwasanya ketika nih, ini mau tidak mau, ketika kita digambarkan bahwa Tuhan begini, maka itu akan alam bawah sadar kita akan membentuk satu suatu gambaran bahwa seperti ini bentuk Tuhan. Maka Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan Allah itu tidak bisa digambarkan, kalaupun ada ayat-ayat zat itu maka perlu ditakwil, dimaknai dengan makna yang tertinggi. Itu metode takwil. Kalau metode tafsir mencari makna yang mudah dipahami. Turun dulu Bang Abisa. Begitu. Ya lanjut. Carilah agama Bang JH yang seperti Islam gitu.
Coba lihatlah gambaran Tuhan-Tuhan orang-orang di luar Islam itu lucu-lucu gitu kan, lucu gitu. Gitu aja gitu. Kan gitu. Selain itu, dia buat patung sementara ketika patungnya seperti Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu yang mereka tuhankan itu tidak punya kemampuan untuk melawan. Begitu, Bang Jeha. Itu. Nah, silakan Bang Jeha. Gimana? Bang Jeha? Hebat, jago abang ini jago. Kuakui. Apa jago kita nggak ada semua kayak begini ya. Kata teman saya ini semua kesalahan itu milik Oten gitu. Semua kebenaran milik Allah, kesalahan milik Oten. Ya nggak apa-apa. Karena begini bang ya. Kenapa aku bilang tadi nggak apa-apa? Karena memang orang yang paling yang sering direndahkan itu bang, nanti dia di surga akan ditinggikan bang. Jadi orang yang meninggikan dirinya sendiri nanti di surga dia direndahkan. Bukan, dia itu tidak Betul. merendahkan. Nggak apa-apa. Tapi Kita menurut ikuti saya Jen. itu Tenang Jen. Kita doang. ikuti. Kalau kita jadi begini, betul itu. Siapa yang merendahkan maka dia akan direndahkan. Itu kalau filosofinya seperti itu, walaupun tidak ada ayat, oke kita ikuti cara berpikir filosofinya Bang Jeha. Nah, justru orang-orang yang merendahkan Allah bahwa dia mengatakan Allah sudah turun nuzul ke bumi, dia mengatakan Allah punya anak, itulah yang sesungguhnya yang paling merendahkan gitu. Tuhan saja direndahkan gitu. Nah, gitu. Orang-orang yang merendahkan Tuhan maka dia akan rendah juga di mata makhluknya gitu loh. Itu Bang. Siapa yang ngorok ini? Yang ngorok ini siapa? Ayu Dewi tidur. Tidur ya. Ya terus lanjut. Beliau kan pernah kecelakaan itu, tapi alhamdulillah agak sudah mendingan itu. Jadi gitu Bang JH. Jadi kan teman-teman itu mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak, Allah itu nuzul ke bumi. Nah, itu yang merendahkan Allah sang pencipta langit dan bumi direndahkan. Gitu, maka dia akan direndahkan nanti di neraka jahanam. Begitu Bang JH. Silakan Bang JH. Iya, karena kalau nuzul ke manusia itu merendahkan Tuhan begitu. Nah, lagian juga kalau misalkan Tuhan itu tidak terlihat, itu kan ujian keimanan. Jadi segala sesuatu itu kalau yang terlihat secara langsung dan tidak menyisakan ruang untuk pilihan, maka sifat itu bukan ujian dan itu akan berbeda gitu. Yang namanya ketidaktampakan Tuhan itu kan menimbulkan kecurigaan atau tidak bergantung pada cara seseorang menilai bukti. Ada orang yang melihat alam semesta sebagai petunjuk adanya pencipta, sementara ada pula yang menganggap bukti tersebut tuh belum cukup ya. Jadi yaitu di wilayah filsafat ya. Wilayah filsafat, teologi, juga keyakinan. Jadi itu memang sudah diperdebatkan selama berabad-abad memang. Jadi yang tidak tampak belum tentu itu dia tidak ada gitu. Allah tidak terlihat oleh mata manusia di dunia karena dia bukan bagian dari alam fisik yang terbatas kayak di dunia gitu kan. Banyak hal yang tanpa ruang dan waktu gitu, betul. Karena keberadaannya itu nanti akan berpengaruh di bumi ini ya kan, kayak gravitasi, gelombang radio ya kan. Itu nanti akan berubah semuanya kalau dia datang. Iya, jadi keberadaan Allah itu kan kita bisa pahami kan juga melalui tanda-tanda. Terus kita bisa bernafas gitu ya kan. Pasti ini ada yang menciptakan gitu. Yang namanya keteraturan alam, terus refleksi akal kita juga, ini pasti ada yang menggerakkan gitu. Siapa lagi kalau enggak Tuhan Yang Maha Esa gitu kan ya. Juga dalam kisah Musa juga ketika beliau memohon untuk melihat Allah, menurut Al-Quran manusia itu tidak mampu melihat Allah dalam kehidupan di dunia ini sebagaimana adanya, seperti kita bisa melihat manusia gitu ya kan. Tapi bisa loh ya. Jadi masuk akal sih kalau misalkan Allah itu tidak bisa terlihat, itu masuk akal karena dia itu maha sempurna ya kan. Mau kayak gimana Bang pemikiran manusia? Bisa, kita melihat Allah bisa dengan menggunakan satu alat. Apa itu? Kematian. Kematian. Iya. Coba kalau kamu udah mati baru bisa. Bisa melihat Allah. Belum. Bukan Allahnya dulu, kan lapisannya banyak.
malaikat Ya, dulu, ya tapi kan toh? belum. Iya, tapi kan Ya Ada belum malaikatnya hadis udah tentu, begini. ada, belum tentu ya toh? bisa Oh iya melihat iya bener. nanti itu juga Bang Piput. Bang Piput yang bisa lihat Allah itu yang benar-benar yang istilahnya surganya udah di surganya yang sejajar sama Nabi Muhammad Sama SAW. Nabi sebenarnya seperti itu. Bukan Iya, ini. yang Tapi kan surganya itu kita mendapatkan kita informasi kita ini kita tambahan gitu ini loh. iya, kita ini belum tentu bisa ketemu Allah, belum tentu. Karena istilahnya yang bisa ketemu Allah itu Orang-orang Ada yang ada ruang diskusinya gini, Bang Piput. Jadi ada orang hadis yang udah itu tinggi nanti ketika gitu. penduduk Bisa surga itu ada yang bisa bisa melihat ketemu Allah. setahun sekali, ada yang bisa ketemu tiap hari, bahkan ada yang bisa ketemu sekali seumur hidup. Iya bisa kalau misalkan Jadi ada yang ada bisa ketemu sekali seumur hidup, ada. Heeh. Ada yang bisa tiap hari, ada yang bisa ada ruang ini kayak diskusi untuk gitulah. hadis Jadi itu. Ada hadis memang seperti ya, itu. Tapi ada ruang diskusinya, ada mm-mm, terbuka lagi ruang diskusi. Jadi begini, mm-mm, dalam hadis itu bahwasanya penduduk surga itu bisa iya, melihat Allah sebagaimana melihat itu kan secara langsung gitu. Nah, tetapi ada ruang diskusi, itu panjang itu ruang iya tergantung diskusinya itu. imannya. Dilihat dari matinya, Mm-mm, dilihat dari matanya, kemudian iya. apakah ini zatnya gitu kan. Nah, itu panjang itu. Dan saya sendiri tuh saya akui secara gentleman saya tidak kuat membahas hadis itu. Kalau teman-teman itu yang menguasai Iya. ilmu alat itu bisa. Itu berat itu pembahasan bahwasanya Allah Iya, penduduk surga gitu iya. kan. Dan kenikmatan penduduk surga yang paling tinggi Iya. dalam hadis literasi lain itu Yang kenikmatan. ujiannya itu Heeh. yang Jadi gini, ujiannya itu berat-berat tapi dia lulus. macam host gitu kan berat Jadi kalau kita ujiannya mah gitu. apalah kita mah itu cuman remahan rengginang, tahu nggak sih? enggak sih. Kita aja yang muslim ini belum tentu bisa ketemu Allah, gimana yang non muslim? Ya udah dah, mimpi aja. Berarti orang kakak gini kayak berarti orang kakak nggak ketemu Allah nanti ya kak ya. Itu panjang diskusinya, Bukan, panjang. nasib kita nggak tahu. Itu diskusinya panjang kan dibilang, ya kan? Lebar itu. Diskusinya Dan pertanyaan itu saya Jadi belum akui, saya tentu tidak nggak kuat. ketemu Allah. Kita nggak tahu. Nanti kita di akhiratnya, nanti akhirnya kita mati, kita nggak tahu, Bang Stay Humble. Jadi tujuan ini apa namanya? Tadi sebentar, ini siapa sih yang dabling? Mungkin coba saya mute, Oh, Bang saya mute. Exco ternyata. Heeh. Iya, Bang Exco. Aku udah ini kok Aziz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Iya, mau salam jadi dari tadi lengket di tenggorokan. Jadi lanjut. ya jadi kayak gitu apa sih tadi gimana tadi Bang Stay Humble tadi ngomongnya itu diskusi yang sangat panjang kalau yang nanti yang kayak begitu tadi nanyanya gimana Bang Stay Humble jadi lupa lagi deh tuh gara-gara Jadi tadi aku nanya kakak, berarti kakak nanti kalau meninggal nanti nggak ketemu dengan Allah kakak. Gini, jangan kamu framing di situ. Karena setelah meninggal itu ada tahapan lain gitu loh. Maksudnya itu? Jadi gini, iya betul ada alam kubur. bertahap Kita masuk dulu alam kubur tahapannya, ya toh. Setelah ke alam kubur, padang mahsyar, ya toh. Terus apa? Al mustaqim. Jadi gini. Jadi orang beriman itu akan bertemu Allah di akhirat dengan cara yang sesuai dengan kehendaknya Allah. Ngerti gak? Jadi orang beriman aja gitu. Karena kayak gini aja kamu ketemu sama Ratu Elizabeth. Susah kan ketemu sama Prosedurnya dia? Susah itu banget loh. dia itu seorang ratu. Prosedurnya itu harus begini, harus begitu. Susah sekali. Salaman aja sama Elizabeth itu susah sekali loh. Cuman salaman doang. Karena dia itu ratu gitu kan. Pasti prosedurnya birokrasinya tuh banyak ya apalagi Maha Pencipta gitu kan. Kalau di dunia itu manusia itu tidak bisa melihat Allah secara langsung, bahkan Nabi Musa pun tadi aku bilang ketika meminta melihat Allah tidak mampu.
Terus kalau saat meninggal di alam barzah setelah mati, manusia itu masuk ke alam barzah dulu, tapi Putus, belum Jen. bel- Putus-putus. Jen. Halo. Mm-mm. Mbak, hilang akunya. semua. Itu Putus-putus. beleng. Makanya Jenis minta hotspot sama Moren. Soalnya putus-putus yang Jenis. Yang Moren lancar. Jadi udah kedengeran nggak sekarang? Udah. Wes. Oh iya, jadi kalau di akhirat di hari kiamat itu orang beriman itu ketemu sama Allah dalam bentuk melihat ya yang layak buat di akhirat gitu. Itu disebutnya ru'yatullah, melihat Allah, dan itu dianggap sebagai kenikmatan tertinggi di sorga gitu. Jadi penghuni surga itu ya akan melihat Allah gitu. Jadi kalau di dunia tidak bisa melihat Allah, kalau di alam kubur belum bisa melihat Allah. Kalau Belum. di akhirat di surga orang beriman itu akan bertemu melihat Allah dengan cara yang sesuai dengan sesuai kehendaknya Allah gitu. Jadi bukan berarti setelah mati tidak bertemu Allah, tetapi pertemuan itu kan terjadi di akhirat, bukan dalam bentuk fisik seperti di dunia gitu. Bang, stay humble, ngerti kan? Kalau itu mah memang harus butuh disiplin ilmu yang lebih Nah, ini yang panjang lagi, dimaksud lebih kalau ngelihat seperti ini, penjelasan gini ya, stay humble itu bukan jalan tapi tujuannya itu endingnya, nanti itu perjalanan kita tuh ngelihat endingnya, bukan jalannya yang dijadiin satu perkara, tapi endingnya itu di mana gitu loh. Paham nggak, Bang Stay? Enggak bang, enggak. Enggak. Jadi kalau di tempatnya Bang Stay kan, itu kan Bang Stay selalu bilang kalau tidak melalui Yesus, kalau dia jalan nih ya, kata Yesus adalah jalan gitu kan. Iya. Tapi bukan itu tujuannya. Betul itu bang, betul. Kalau yang sebenarnya Tujuannya itu itu bang ke kan. sana gitu loh. Ke Bapa gitu loh. Nah, jalannya itu kan tahapannya banyak. Nah, kalau penciptaan manusia di Islam itu Lailatul Mahfud, pertama manusia diciptakan. Kayak saya itu diciptakan Lailatul Mahfud. Terus saya ditetapkan kodok dan kodarnya dulu. Masuknya kemana nih? Ke rahimnya Ibu Insia. Masuk ke rahimnya Ibu Insia. Itu masuk dunia rahim. Ya toh, masuk ke dunia rahim brojol, masuk ke dunia bumi, ya toh. Habis masuk ke dunia bumi, masuk ke dunia kubur. Ada berapa tahap itu di situ aja tuh, ya toh. Nah itu semua dirancang by itu design, saking kerennya Allah itu. by design, sistem, udah di sistem gitu loh. Ini udah sistemnya Allah, udah di sistem. Oh kamu harus melalui ini dulu, terus ke sini, ke sini, ke sini. Itu jalan semuanya itu. Nah, pada akhirnya nanti kita menuju ke Allah itu sendiri. Gitu loh. Iya betul. Jadi Bang Piput jawabannya punten 100. Tapi dari 1000 ya bang, tapi dari 1000 ya. Nah, kalau misalkan Bang stay Kasian humble, banget. kalau stay humble gimana? Kalau stay humble pengen tahu. Enggak, tadi jadi yang dibilang apa Bang Piput itu, aku Stay udah humble sependapat gimana? sama Bang Ketemu Piput sependapat. ketemu enggak? Iya, ketemu sang bapak itu gimana caranya? Jadi begini ya kak ya. Sang sumber. Nah, jadi begini kak. Kenapa sih orang Kristen ini menuhankan Yesus?
Karena Kak, sebenarnya Bapa itu memang sudah Tuhan, sudah pasti Tuhan. Tapi Kak, Nah, terus karena ketemunya Yesus gimana? itu, karena ini gini Kak ya, karena Bapa mengutus anaknya biar supaya mendapatkan hidup yang kekal. Yang pertama, yang kedua, Bapa itu menyerahkan seluruh yang di surga dan di bumi. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah itu, artinya dialah yang perantara, dialah yang tangan kanannya gitulah Kak, di sebelah Ya, kanan enggak Allah yang itu. ditanya, ya yang ditanya sang sumber Bapak itu gimana cara ketemunya? Mati Ya, dulu lah. jadi tunggu dulu Kak. Jadi tunggu dulu. Jadi gini Kak, nanti kan kita ke sana juga dulu Kak. Kita mati dulu. Kalau tentang surga jenis habis Stay Humble ngomong, saya ada hadisnya. Silakan Stay Humble terusin. Oh, silakan dulu Bang, silakan. Mau apa hadisnya, silakan. Enggak, kalau tentang tadi surga, ada hadis Rasulullah yang berkata begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin yadkhuluna al-jannah illa man abah. Qala sahabat, man ya'ba ya Rasulullah? Qala Rasulullah, man asani faqad aba. Jadi dalam rawahu Tabrani, dalam hadis rawahu Tabrani ini dijelaskan seluruh umat Rasulullah, artinya sampai dia meninggal itu masih bersama Rasulullah, maka dia itu insya Allah dijamin masuk surga. Kayak gitu. Kecuali yang menolak. Siapa yang menolak masuk surga? Yaitu orang-orang yang mendurhakai Rasulullah, mengkhianati Rasulullah. Jadi jangankan keluar dari Islam, tidak mau terhadap hadis Nabi saja itu termasuk mendurhakai Rasulullah. Kayak gitu. Sebagaimanakah di surga? Betul kata Jenis, kata Rasulullah, surga itu adalah perhiasan. Dan sebaik-baiknya keindahan ketika kita bisa melihat nurnya Allah. Gitu. Artinya satu saat izin Bangko. Ya. Jadi jangan katakan nurnya Allah. Itu agak mujassim, nanti dihindari kata-kata Allah itu serupa dengan nur, cahaya itu dihindari itu biar kita tidak terjebak, nanti itu bisa terjebak di dalam mujassimkan Allah atau menjisimkan Allah gitu. Dilanjut, silakan. nggak masuk ke jisim sih, sebab tidak masuk ke jisim juga sih. Sebab ketika Nabi Muhammad itu bertemu Allah saja masih ada hijab. Kayak gitu. Kenapa? Ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim, suruh melihat, berbicara dengan Nabi Ibrahim, ketika suruh melihat api itu hijabnya banyak gitu. Dalam artian memang ketika kita berjumpa dengan Allah itu kita tidak bisa. Tunggu sebentar, kok kasih tahu hijab itu apa? Tabir ya, Bang Stay Humble, bukan yang pakai hijab ya. Karena kita juga kan pakai hijab ya perempuan. Kasih tahu hijab itu tabir. Kalau kita terjemahkan bebas, kalau secara Kristen ya, bukan secara Muslim ya teman-teman ya. Hijab itu bisa dikatakan filter. Jadi gini loh, kenapa harus filter? Karena kita tidak mampu. Tanpa filter, kita tidak mampu melihat Allah, nurnya Allah. Nggak bisa. Kayak gitu. Intinya karena kekuatan yang dahsyat itu, kita bisa hancur. Sama halnya dengan Abraham, dengan orang Yahudi. Semua berpendapat ketika orang melihat Tuhan. Nah, ini juga nggak jisim. Kita kan nggak tahu ngelihatnya bentuknya apa atau gimana, zatnya bagaimana, kan tidak dijelaskan. Artinya kalau manusia ini satu yang tidak mungkin melihat Tuhan, maka akan mati.
Bukan ketika manusia melihat Tuhan, Tuhannya mati. Ini jangan dibalik. Ini kita kan menjelaskan kepada Kristen. Kalau kita jelaskan secara syariat, maka nanti ketika berbicara tentang hijab, tentang tabir itu, maka penjelasannya beda lagi. Kalau kita ngejelasin secara umum kayak gitu. Intinya kenikmatan terbesar adalah ketika kita bertemu dengan Allah. Dan yang paling bisa melihat Allah itu adalah muazin, karena lehernya panjang. Apakah leher panjang ini kayak angsa? Ya enggak juga. Maksudnya dia mempunyai kehormatan untuk melihat Allah lebih dulu ketimbang orang-orang muslim yang masuk ke dalam Islam tapi bukan muazin gitu. Dengan Ini amalan yang sama. tadi saya sampaikan kok, izin kok. Jadi saya sampaikan Iya. sama sebelum Bang kok menaik. Saya itu memang untuk masalah hadis itu memang masih ada ruang diskusi. Diskusinya panjang lebar itu. Jadi untuk kenapa Ahlul Sunnah wal Jamaah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu membahas panjang tentang ayat-ayat sifat ini itu kenapa? Itu karena jangan sampai terjebak gitu kan. Nah, kalau dia bentuknya misalkan nurnya Allah atau cahayanya Allah, berarti Allah bagian daripada cahaya kan begitu. Itu dihindari. Kalau saya sendiri pribadi dan teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpatokan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu menghindari mengatakan seperti itu karena penjelasannya itu lebar gitu, panjang gitu. Nanti sama aja gitu kan. Oh, berarti Tuhannya Islam itu dari cahaya gitu kan gitu. Ada bagiannya dari cahaya gitu. Sementara zat itu memang tidak bisa terpecah dan tidak mungkin terbagi seperti itu. Jadi tidak mungkin dibagi itu kalau zat itu secara makna bahasa. Karena Allah itu zat pakai D gitu, zat gitu. Itu aja sih. Silakan lanjutkan. Iya, no problem. Dengan pendapat seperti itu no problem. Kan sekali lagi saya menjelaskan kepada Oteng. Ketika penjelasan tentang itu ada bahasan khusus. Yang jelas tidak mengarah ke zat. Istilah katanya jism atau bentuk gitu. Kita juga nggak tahu kan. Masa dibahas di sini sih? Kalau dibahas di sini, Makanya itu tadi ya, gitu kan. Nah, kalau memang kalau Bang dibahas di sini menjadi peluang untuk Oten itu memutarbalikkan kata. Tapi yang jelas yang saya sampaikan, kalau kita menyampaikan secara fikih yang sebenarnya terus secara mendalam, itu Oten nggak akan ngerti. Makanya kita gambarkan saja. Kan kebetulan si Paulus kan katanya ngelihat cahaya Tuhan kan gitu kan, kayak gitu. Intinya cahaya itu bukan berarti dia bentuk cahaya, tetapi cahaya itu bisa jadi adalah pancaran sesuatu yang keluar dari sesuatu, itu bisa cahaya. Tidak selalu cahaya itu adalah bentuk cahaya saja. Nah itu dia Bang Ko, karena kalau kita membahasakan melihat nurnya Allah, cahayanya Allah itu mirip nanti kan, jadi cahaya yang Paulus lihat itu. Makanya kalau teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menghindari kalimat-kalimat diksi-diksi yang bentuknya itu makhluk gitu atau mempunyai batas ruang dan waktu. Itu maka kalau metodenya seperti ini akan ditakwil gitu. Ditakwilnya bahwasanya melihat Allah itu kembalikan saja, atau menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal kembalikan kepada Allah, itu maknanya, jangan ditambahi gitu, jangan dikurangi gitu. Kemudian ada yang bertanya, maka jangan bertanya itu karena itu harusnya itu dibahas itu yang misalkan gini, misalkan saya nih ahlinya misal memahami secara dengan benar makna dalam bahasa balaghahnya gitu. Ada yang memahami nahunya, ada yang memahami sarabnya gitu kan. Ada yang memahami ma'aninya gitu. Gitu kan, baru enak itu pembahasan. Nah, kalau mau bahas seperti itu biasanya ada di komal-komal anak basmi. Nah, di basmi di situ nanti ada tuh ahlinya, ini ahli bahasa Arab. Ini mengerti ma'aninya, kemudian ini ahlinya nahwu saraf ini. Nanti kita kupas pelan-pelan itu, langsung buka data. Jadi enak itu. Kesimpulannya seperti ini, kan gitu. Nah, kalau ini ribet ini, apalagi ke Oten, nanti Bang JH, sama aja Tuhannya Allah. Karena percaya itu
Paulus lihat cahaya kan gitu, gitu Sebenarnya ceritanya. kalau dari sebenarnya gini, saya juga ahli sunnah wal jamaah bang. Tadi kan saya udah bilang, saya menjelaskan ke Oten segamblang mungkin. Justru kalau misalnya diperjelas nanti jadi kayak makna Rob untuk Muhammad. Apakah makna Rob itu bisa disematkan untuk Nabi Muhammad? Bisa. Dalam apa? Dalam bahasan khusus. Dalam bahasan tidak khusus tidak bisa, kita jawab aja nggak bisa. Gitu aja. Jadi kalau ambil tengahnya ya wes, kenikmatan terbesar adalah bertemu dengan Allah. Udah selesai. Nah, Kayak gitu. itu jauh lebih bagus itu. Nah, tetapi maknanya nanti kalau timbul pertanyaan apakah yang dilihat itu bentuknya gitu kan? Ah, itu tidak ada Jangan dari lagi redaksi bang, jangan diperjelas. dari Maksudnya, nah, sorry bang Escott, kalau kita lagi bahasan khusus boleh seperti itu. Tapi afwan ya afwan, kalau misalnya lagi di komal bareng Oten, ahsannya jangan diperdetail lagi karena yang saya ucapkan tidak detail. Ketika detail itu menjadi bahan. Saya ingat betul kata-kata Rob itu pertama kali diangkat oleh Edis, kemudian dijelaskan oleh Kiai Romli di sebuah komen. Kemudian saya bilang ke Romli, Kiai jangan afwan, jangan diperjelas seperti itu. Kenapa? Karena bahasan ini pun antar muslim pun ini nggak dibahas kecuali oleh orang-orang yang memang mempunyai pengetahuan tentang Islam, tentang ya balaghah dan segala macam. Pada umumnya untuk muslim ini nggak dibahas tentang makna Rob. Terus bagaimana kalau dengan Edis yang ngomong Nabi Muhammad bisa dibilang Rob, ya nggak usah diperlanjut. Intinya pada kasus-kasus umum tidak bisa disematkan kata Rob dalam Nabi Muhammad. Selesai, jangan diperpanjang. Kok diperpanjang jadi celah. Karena kenapa? Karena sedikit banyak mereka tahu tentang tata cara penggunaan kata-kata Rob yang disematkan kepada Nabi Muhammad yang harusnya tidak boleh disematkan sembarangan gitu. Tapi akhirnya mereka menyematkan sembarangan. Ini pernah saya ngomong dengan Kiai Romli dengan sopan, bukan negor, tapi emang beliau benar. Cuman saya bilang, afwan Kiai, nggak usah terlalu detail. Gitu. Artinya gitu. Intinya, kullu ummatin yadkhulul jannah. Dan kenikmatan terbesar adalah melihat Allah dah. Dan yang dikasih kesempatan untuk melihat Allah adalah muazin dengan leher panjang, artinya bukan lehernya panjang kayak angsa, tetapi artinya punya keutamaan untuk melihat Allah lebih dulu. Dah, selesai di situ aja. Yeay. Jenis, mana pengagummu Jenis? Giant mana Giant? Nggak tahu kali akun ini bang. Itu Cemburu kali. silakan bang, saya humble di itu ditanggapi, silakan bang. Gimana tuh udah panjang lebar, bang saya humble-nya, bang. Halo Kak, ya Apa? Kak. Ya Kak. Nah, tanya yang banyak, tanya yang banyak. Oke, siap Kak, siap Kak. Apalagi mumpung lagi ada bang Excott nih. Kak, kapan nikah Kak? bentar lagi. Udah, jangan itu Bentar lagi. lagi. Udah. Bentar Itu lagi, udah bentar scroll lagi, kemarin, bentar udah. lagi, bentar lagi, Ya bentar kan lagi, kakak bilang tanya sebanyak-banyaknya. bentar lagi, bentar lagi. Semenamen. Domba gua laku buat Jenis. Kan boleh Bentar lagi, Jenis bentar potong lagi. domba tempat saya. Tenang Jenis, ongkos potongnya gratis Jenis. Bayar domba sama ongkos masak Jenis. Orang Jadi Cina bentar lagi, dilawan bentar lagi. tukang dagang Bang Coba, Escort. coba. Orang Cina dilawan. Oh iya, jadi Cina itu apa? Kapan Tukang saja dagang. ada peluang gitu kan? Bismillah gitu kan? Kapan saja gitu ada peluang, maka dimanfaatin itu peluang supaya bisa menghasilkan cuan. Jadi kalau ditanya itu insya Allah bentar lagi gitu. Doakan. Benar nggak? Allah Karim, la haula wala quwata illa billah.
Jangan-jangan pertanyaan itu dari Giant ya? Enggak, Kira-kira maksudnya begitu. gini Kak. Jadi kenapa kakak ini nggak nikahnya besok? Kenapa kok mesti nunggu-nunggu lama-lama gitu? Gimana maksudnya itu? Weh, jangan bahas itu, jangan bahas itu, jangan bahas itu. Bang Ini Jeha, dibahas hati-hati nih, Bang Bang. Jeha. Bisa Kenapa kena Yesus undang-undang itu. kenapa Yesus jadi salib itu? Bisa kena undang-undang itu. Perbuatan tidak menyenangkan. Iya, iya, maksud. Allahu Akbar. Oke ya, Masya oke ya. Allah. Berapa di room ini berapa orang? Tapi gini Bang, stay humble. Tapi gini Bang, stay humble. Stay humble kan sayang kan sama Yesus kan? Sayang kan? Sayang kan? Sayang kan? Melebihi dari diriku sendiri Kak. Ah, terus kenapa umat Kristen tuh seneng banget gitu kalau Yesus itu disalib? Kenapa? Kan karena para murid-murid awal juga kalau ketika penyaliban itu ya, kan katanya penyaliban itu inti keselamatan. Kenapa para murid awal-awalnya itu ketakutan, kebingungan kalau Yesus itu ditangkap? Tapi Bang Stay Humble itu senang gitu ya kalau misalkan Yesus disalib. Senang lah Kak. Iyalah kami. Justru kami bersuka cita Kak. Hah? Loh, kok ketawa? Abang ini kok ketawa? Lucu abang ini loh. Ketawa lu. Kok lucu? Ya kenapa? Alasannya apa? Alasannya apa? Jadi kan dosa kami kan ditebus. Jadi Tuhan gitu memerlukan dong. kematian gitu. Enggak, Ya, maksudnya jadi jadi kan- Tuhan memerlukan kematian gitu. Ya, karena Kan dia jadinya- itu tidak berdosa. Dia itu Ya. orang yang tidak berdosa untuk mengampuni dosa orang lain. Kayaknya aneh sih kalau menurut aku. Kan jadinya kan Kak, Ini dosa gimana kami itu? kan ditebus jadinya kan. Tapi apakah keadilan itu mengharuskan orang yang tidak bersalah itu menanggung hukuman orang yang bersalah? Adil nggak kalau kayak begitu? Oke lah, gini lah Kak, biar aku ceritakan aja lah Kak, apa biar supaya yang lengkap aja lah aku ceritakan ya Kak ya. Jadi Kak, sebelum dunia ini kiamat, sebelum dunia ini nanti hancur, yang mengurus semua dunia ini, kalau menurut dari Alkitab ini ya, Allah sudah menyerahkan kepada Yesus ini Kak. Tapi nanti setelah nanti kiamat sudah selesai dan iblis-iblis itu sudah dihancurkan, sudah dihanguskan, nggak ada lagi iblis, dan kehidupan yang baru, dunia yang baru nanti ada yang indah gitulah kan. Nanti Yesus itu menyerahkan lagi kekuasaannya kepada Bapa itu. Tapi sebelum terjadinya kiamat ini, dia masih memegang Kak. Makanya dikatakan, akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mintalah dalam namaku. Nah, baru datang lagi, usirlah setan dalam namaku. Semua itu tentang Yesus. Mau kita mau kemana, dalam nama Yesus begitu Kak. Memang sudah diserahkan sebelum kiamat nanti, baru nanti sesudah selesai kiamat, baru nanti di situ orang semua di dunia ini akan menyembah Allah itu, dan Yesus itu akan menyerahkan mandat yang dikasih Allah itu kepada dia. Seperti itu Kak. Jadi bukan kami menuhankan, kami paksa Yesus itu jadi Tuhan, bukan. Karena Allah itu sudah menyerahkannya Kak. Sebelum kiamat dunia ini, dia yang memegang gitu. Pegang apa Pak JH? Apa yang dipegang Pak JH? Apa yang dipegang? Maksudnya begini Kak Bang, dia yang mengurus, bukan Allah itu. Allah itu bukan dia yang mengurus. Allah itu menyuruh. Yesus inilah yang mengurus dunia ini semua. Pak JH, mau saya lakukan critical thinking begini Pak JH.
Kalau menurut Pak JH kalau dekat dengan Tuhan itu apa Pak JH masih mempunyai khawatir, rasa takut atau rasa gelisah gitu? Gimana? Silakan Pak JH. Enggak ada rasa takut. Enggak ada rasa Gak ada takut. lagi ya? Iya, Iya. sudah secara umum memang seperti itu. Nah, tapi kritikal tingginya begini Pak JH. Kalau Pak JH sebagai manusia biasa itu dekat dengan Tuhan tidak punya rasa takut. Lalu kenapa nih ring satu Yesus atau murid-murid Yesus atau teman-teman Yesus, sahabat Yesus itu ketakutan ketika tentara Romawi mau menjemput Yesus gitu. Kenapa beliau lari? Harusnya kan dia merasa kuat tuh, merasa tegar karena dekat dengan Tuhan. Kan begitu. Tidak ada yang terjadi apa-apa kok. Saya dekat sama Tuhan. Kenapa beliau ring satu ini malah ketakutan? Gimana tuh? Masuk Pak Eko. Masuk itu berat itu. Iya, jadi gini Bang ya. Jadi Bang, maksudnya itu Bang, ada di sini ada dia Bang, apanya Bang, ketika Yesus di dunia sebagai manusia, ketika Yesus di surga, ketika Yesus di alam kubur. Jadi yang Abang ceritakan ini ketika Yesus itu menjadi manusia Bang. Ya nggak peduli saya gitu apakah beliau pada waktu itu manusia atau Tuhan gitu, tetapi dikonfirmasi dengan teman-teman beliau, sahabat-sahabat beliau, murid-murid beliau itu ketakutan gitu loh. Iya, iya. Lalu kabur itu gimana cara counternya itu Pak? Jadi begini dia Bang ya, kan Yesus itu Bang, dia kan firman-Nya Bang, firman Allah yang menjadi manusia. Dia mengosongkan kealahannya, dia sama seperti manusia Bang. Nggak ada ibaratnya dagingnya sama, kemanusiaannya sama. Jadi dia hanya memiliki firman dengan apa? Gimana Pak JH? Dilanjut Pak JH. Hah? Aduh. Dilanjut Oke lah, gimana? kalau gitu kita pakai data aja, lah kalau gitu. Ya. Oke ya. Oke ya Bang Host ya. monitor nggak nih host? Host monitor nggak host? Oh udah tidur, kakak itu udah tidur Bang. Iya lanjut. Kita diskusinya ini santai gitu. Iya. Jadi Bang, kan ini dia Bang ya. Ada waktu Yesus itu di surga, ada waktu Yesus itu di dunia, menjadi manusia. Ini contoh ayatnya Bang ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam ketaatan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu dia Bang. Apa poinnya yang bisa saya tangkap dari situ Pak JH? Saya belum bisa, mohon maaf. Jadi begini Bang. Jadi Bang, sebenarnya dia Bang, ada waktu dia itu bukan di dunia ini. Jadi ketika dia datang ke dunia ini, makanya dikatakan di sini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi sama dengan manusia Bang. Ya ketakutan, ya dia makan, dia lapar, dia ketakutan, dia apa gitu. Terus bukan, saya tidak mempermasalahkan dengan ini Pak. Kan teman-teman Kristen itu selalu saja mengelak ketika dikatakan bahwasanya itu kok bisa lapar. Oh itu kemanusiaannya. Nah
yang saya ini melalui eksternal Yesus itu sendiri. Eksternalnya itu teman-teman dekatnya gitu. Apakah pada saat itu beliau dianggap Tuhan atau tidak gitu. Kalau menurut saya, mohon maaf nih, menurut saya beliau Yesus itu jangankan dianggap Tuhan, dianggap nabi pun tidak gitu. Karena terbukti pada saat itu murid-muridnya pada kabur tuh. Artinya apa? Dia itu tidak dianggap apa-apa gitu, Pak. Begitu kritikalnya, Pak. Critical thinkingnya gitu. Jadi begini ya Bang ya. Di Wahyu 5 ayat 13 dikatakan di sini Yesus dan Bapa ya, di sini ceritanya Bang, Yesus dan Bapa Bang. Dan aku mendengar semua makhluk yang ada di surga, yang di surga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta. Ini siapa ini? Ini Bapa. Bagi Dia yang duduk di atas tahta, Bapa. Nah, itu Bapa itu Bang. Dan bagi anak domba, ini Yesus, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Jadi Yesus dan Bapa itu Bang, di surga itu ada, dia disembah dia Bang, dia berkuasa. Semua makhluk di surga itu menyembah Bapa itu dan Yesus. Oke, itu klaim Pak. Itu namanya klaim. Klaim yang iya, tidak bisa. Kalau Abang bilang klaim. Mohon maaf. Mohon maaf. Artinya klaim yang belum bisa terverifikasi dan tervalidasi. Betul atau tidak, Pak? Kan Enggak, belum bisa. jadi begini Bang ya. Kalau kadang-kadang gini Bang, ada itu Muslim itu dia mengangkat ayat. Contohnya, kalau dibilang Yohanes 17 ayat 3 itu benar. Tapi kalau ditunjukkan ayat yang lain itu salah, itu klaim. Oh begini Pak, makanya saya tidak melakukan yang namanya tidak melakukan yang namanya critical text gitu kan, karena bagi saya saya menghormati teman-teman Kristen yang namanya kitab itu bentuknya itu harus dihormati lah oleh pihak Muslim gitu kan, karena data teman-teman gitu kan. Nah, tetapi yang saya katakan di sini itu klaim bahwasanya dia disembah segala macam, tapi faktanya beliau ketika dikejar tentara Romawi beliau itu ketakutan dan juga teman-teman beliau gitu. Maknanya apa? Bahwasanya beliau pada saat itu memang tidak dianggap sebagai Tuhan gitu loh. Iya Bang, tadi kan sudah aku baca Bang. Maksudnya gini Bang, coba abang dengar satu kali lagi ya Bang ya. Iya, Abang dengar baik. Ya. Baik, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Makanya Yesus itu dikatakan hamba. Baik. Dan menjadi sama dengan manusia. Jadi sama dengan manusia Bang. Nah, dia datang ke dunia ini menjadi hamba, mengosongkan diri sama seperti manusia. Makanya dikatakan dia itu hamba Allah. Makanya dia dikatakan manusia. Jadi kalau dia sama manusia, oke, berarti tidak dianggap Tuhan kan pada waktu itu beliau. Benar iya, dia mengosongkan dirinya, Bang. Iya betul. Dia manusia, dia di situ manusia dia itu. Iya, maksudnya gini Pak, saya ulangi lagi, berarti teman-temannya, sahabatnya itu tidak menganggap beliau sebagai Tuhan kan, betul begitu Pak? Betul atau salah? Iya. Artinya pada saat itu secara mutlak atau absolut tidak ada yang menganggap beliau sebagai Tuhan, kan begitu? Ini secara mutlak saya absolut. Iya, gitu. Jadi waktu Yesus itu masih hidup dia Bang, dia pernah mengatakan aku dan Bapa satu, adalah satu. Dia pernah mengatakan itu
Dan dia juga pernah mengatakan aku anak Allah. Tapi justru ketika dia mengatakan aku dan Bapa satu, dia mau dibunuh dia, Bang. Ketika dia mau dikatakan dia anak Allah, dia mau dilempar ke jurang dia, Bang. Jadi memang Coba sedikit concern lagi Pak JH, sedikit concern lagi. Bahwasanya beliau itu tidak dianggap sebagai Tuhan kan, itu yang terverifikasi, itu yang tervalidasi kan begitu Pak. Iya. Nah, artinya apa? Beliau ini sudah mutlak bukan Tuhan Pak. Itu generasi awal ring 1 itu, ring 1 memverifikasi dia bukan Tuhan. Gitu kan? Nah, terus argumentasi apa teman-teman Kristen kalau sudah terverifikasi, tervalidasi oleh ring 1 bahwa beliau itu bukan Tuhan, kenapa teman-teman Kristen masih mengotot menuhankan yang namanya Yesus seperti itu, Pak? Iya, jadi begini, Bang. Jadi ketika Yesus itu kan mana kita bicara ayat aja lah, kita nggak usah kita mencongor-congor, kita nggak usah lah, biar kita yang ayat. Saya kan tidak tertarik dengan ayat. Kenapa saya tidak tertarik? Bagi saya sudah selesai itu bagi saya karena terverifikasi. Yang saya lakukan adalah aksi critical thinking gitu, Pak. Itu. Iya. Jadi saya lakukan critical thinking bahwa memang beliau itu tidak dianggap Tuhan. Bener nggak Bang Piput? Monitor Bang Piput. Iya, monitor. Nggak apa-apa sih kalau umpamanya Bang JH mau bawa ayat, nggak apa-apa. Iya, karena memang apa Bang, aku kan memang belum apa aku Bang, masih baru-baru lah, masih baru-baru. Iya. Iya, Cuman nggak kita apa-apa cuman di sini, bikin inian aja dari kita sendiri. Dari kalau saya pribadi sih kita lihat, kita baca, terus ini arahnya kemana yang dimaknainya si ayat itu sendiri, kita ini kan kita bisa nilai gitu loh. Kayak tadi Bang Eskot ngomongnya untuk ring 1 memang terverifikasi bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu loh. Dan Bang JH berusaha keluar dari zona itu. Nah, itu maksud saya. Mungkin ada ayat yang menegaskan kalau kapan Yesus menyatakan itu Tuhan gitu loh. Kalau dirinya itu Tuhan. Ini dia Bang, ya, baca ayatnya Bang. Oke. Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayat 27 lah. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Di ayat 27-nya ini Bang, di ayat 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi di sini juga begini Bang. Di sini juga di Filipi 2 ayat 9 juga mengatakan Bang, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Artinya segala kuasa itu diberikan kepada dia Bang. Iya, tidak menjawab juga, tetap tidak menjawab Bang Tia. Tidak menjawab itu karena pernyataannya kan apakah memang beliau ini Tuhan atau tidak, itu kan tidak menjawab itu poin-poin yang dibaca tadi. Mohon maaf nih. Iya. Jadi begini aja Bang, kalau kami orang Kristen Bang, begini kami cara mengapakannya Bang.
Kita contohkan aja lah Wahyu 5 ayat 13 sampai 14 ini ya Bang ya. Nah, dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Ini artinya Bang, di surga itu Bang, yang tertinggi itu hanya dua Bang, yang tertinggi, yaitu Bapa dan Yesus itu. Yang nggak ada lagi yang tertinggi daripada itu Bang. Jadi Yesus ini perantara, dialah pelaksananya. Nggak ada lagi tertinggi daripada dia Bang, di situ Bang. Di surga itu Bang. Mau malaikat semua itu disuruhnya, siapapun yang nggak ada lagi. Karena di sini dikatakan semua makhluk yang ada di surga. Wahyu 5 ayat 13 sampai dengan 14. Kalau mau dicek boleh. Ya bukan itunya Bang, tapi yang verifikasi maksud saya, yang bisa terverifikasi gitu. Iya, jadi begini Bang ya. Jadi begini Bang. Yesus itu Bang, dia mengatakan aku anak Allah, dia mau dibunuh dia Bang. Iya, walaupun seperti Aku dan itu. Bapa satu, dia disalibkan dia Bang. Nah, Iya. Ya, jadi maksudnya memang kan satunya tuh masih gamblang gitu, satu tujuan kah, satu visi misi kah, kalau atau sempat apa dia gitu. mengatakan di situ Bang, dikatakan ya aku ini Tuhan katanya. Itu lebih parah lagi. Iya, enggak apa-apa karena endingnya juga kan tetap terbunuh. Dia sebagai setuhan gitu kan. Saya tidak bisa mengatakan seorang Tuhan gitu. Nah, setuhan gitu harusnya mengetahui masa yang akan datang gitu kan. Nah, yang mana masa yang akan datang beliau itu terbun-bun juga gitu loh maksudnya. Iya, tapi orang-orang Yahudi itu nggak mau menerima Bang. Jangankan dia mengatakan dirinya Tuhan, mengatakan dirinya aja anak Allah, dia mau dibunuh dia Bang. Iya, Dikatakan paham dia saya. aku dan Bapa adalah satu, mau dilempar dia ke jurang. Nah, jadi memang nggak mau menerima orang itu Bang. Paham saya untuk itu. Tapi saya paham. Saya paham. Tapi kan di sini maksud Iyalah, saya. orang emang dia bukan tuh. Jadi geli aku. Maksudnya geli pengen ketawa, bukan ya. Lanjut. Oke. Jadi maksudnya begini, yuk, saya ulang lagi maksudnya. Beliau itu memang bukan Tuhan pertama. Dan beliau kalaupun dia mengaku Tuhan, itu kan tidak bisa lagi diverifikasi gitu. Kan dia sebagai setuhan gitu. Sebagai setuhan mengetahui masa dia akan dibun-bun gitu. Enggak apa-apa, harusnya tuh kalau dalam Islam konsepnya namanya kulil haq, berlaku nomor dan sampaikan walau itu berat gitu kan. Nah, ini di Jadi begini penyampaian Bang, begini Bang ya. Jadi begini Bang. Jadi maksudnya itu Bang begini Bang ya. Kalau dia langsung dibunuh pada saat itu Bang, kan tugasnya kan bukan itu tugasnya dia Bang. Tugasnya datang ke bumi kan belum selesai. Dia kan tugasnya kan sebenarnya kan dia harus disalibkan dia Bang. Kan itu kan nubuatan. Itu kan memang rancangan dari Tuhan itu, Allah itu, bahwa dia akan disalibkan. Makanya dikatakan ya apa? Dia apa menebus dosa. Hah? memang sulit ini, mohon maaf. Sulit ketika Iya. doktrinnya berbicara gitu. Bahkan saya pun di dalam internet Islam kalau ada teman-teman, jadi ada beberapa teman itu masih tetap menggunakan doktrin dan dogma. Itu sulit menyadarkan gitu. Jadi ada orang-orang yang masih menggunakan doktrin dan dogma, itu sulit karena memahami suatu kebenaran itu tidak bisa dengan doktrin dan dogma. Kalau dia sempat menggunakan itu maka sulit gitu kan, karena walaupun secara yang data-data yang sudah terverifikasi itu mereka tolak gitu, karena di dalam cara gini Bang, jadi begini Bang ya, data yang paling rendah itu menurut akademisi adalah data yang bentuknya asumsi. Yang kedua, data yang di atasnya itu data literasi yang tertulis. Kemudian data literasi akan dibantah oleh data yang faktual. Nah, sementara data faktual yang saya sajikan bahwasanya murid-murid Yesus itu pada lari itu membuktikan bahwa beliau itu bukan Tuhan. Seandai kata beliau Tuhan, itu Iya, murid-muridnya akan dengan lari. jadi kan begini tadi kan sudah ku bilang tadi sama Bang ya.
walaupun dalam rupa Allah, dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia jadi hamba dia loh bang. Dia hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia manusia biasa dia bang. Di situ dia mengosongkan dirinya bang. Artinya di situ manusia. Tapi sebenarnya dia itu adalah Tuhan, dia itu adalah Allah, tapi dia mengosongkan dirinya bang sebagai manusia. Dia nangis, dia makan, dia lapar, dia jadi hamba, dia taat dia kepada Bapa sampai mati disalib. Jadi intinya bang, dia sebenarnya itu dari surga, tapi dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi waktu Yesus itu datang ke dunia, dia manusia bang, dia manusia. Tapi ada waktu dia itu pernah ada sebelum dia jadi manusia bang. Itu mustahil bang. Gimana lagi tuh? Iya, jadi kalau aku gini aja bang kan, ya, itu kan keimanan Kristen. Ya kalau keimanan dari Islam mungkin berbeda. Jadi ya. Saya sendiri Pak, saya beragama tidak menggunakan tidak serta-merta keyakinan Pak, karena memang saya menggunakan rasio atau nalar yang bisa terverifikasi. Kalau dia tidak bisa terverifikasi, ngapain gitu? Kecuali ya memang sifatnya metafisik gitu, sifatnya bukan dunia yang bisa dijangkau, maka itu boleh masuk ke dalam doktrin gitu. Kalau sifatnya masih bisa dikaji secara empirik dan ilmiah, kenapa tidak saya harus berpegang teguh dengan data-data yang sudah terverifikasi gitu. Begitu Pak. Lalu aku tanya dulu abang dulu sekarang ini. Jadi Ya. maksud abang ini, bagaimana caraku bang untuk menjelaskan ke abang biar abang paham? Walaupun metode apa penjelasannya itu data yang saya ajukan tadi, bahwasanya murid-murid beliau itu memang tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan. Mohon maaf nih Bang, mohon maaf. Kalau di dalam Islam, Rasulullah Muhammad SAW itu tidak dianggap Tuhan beliau. Tidak ada yang menganggap sahabatnya beliau bahwa Muhammad itu Tuhan, tidak ada satupun itu. Tetapi beliau ketika ada yang mau menyakiti Rasulullah, itu belum jangankan mau disakiti secara fisik itu, dengan hujatan saja itu para sahabat tidak menerima, siap mengorbankan nyawa gitu, siap maju dengan segala resiko gitu. Itu sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana para contoh saja perempuan Nusaybah bin Ka'ab, beliau itu rela tuh fisiknya itu dengan segala penderitaan demi melindungi Rasulullah SAW. Seperti itu. Iya, ya betul itu bang. Aku setuju itu keimanan abang. Aku setuju itu. Aku nggak mau Bang Piput atau Bang Ko Aziz, host saya makan dulu host. Nah itu kita nyambung ya dari Bang Estot. Iya, dilanjutannya sama Ko Aziz. Aku juga lagi makan. Jadi gitu, Oten walaupun yang baca, walaupun saya agak berbeda pendapat penyampaian dengan Bang Estot, tapi kita bisa damai gitu loh, bisa ketemu titik temu seperti tadi gitu. Nah, saya nyambung Bang Estot. Ketika Yesus itu disalib, kenapa tidak ada Nusaybah di sana? Artinya kenapa murid-murid Yesus malah lari? Apalagi Petrus, murid yang paling mengenal akan ciri-ciri Yesus, yang di dalam pengisahan penyaliban Yesus yang Islami, dia mengatakan itu bukan Yesus. Kayak gitu. Nah, di sini ada satu pertanyaan. Kenapa mereka tidak menyelamatkan Yesus? Kalau dijawab, disuruh biarkan gini loh. Para Hawariyun atau murid-murid Yesus, dalam Islam sebut Hawariyun, itu mereka adalah orang-orang terpilih yang tidaklah pantas ketika Yesus itu
disiksa atau ditangkap kemudian diam saja. Kalau dikasih tahu bahwa Petrus memotong telinga dari salah satu pasukan Romawi, maka sangatlah mustahil Petrus itu akan meninggalkan penyaliban Yesus. Nah, sini apa alasan lain kenapa murid-murid Yesus itu tidak menolong Yesus ketika disalib? Iya, karena mungkin jumlah tentaranya banyak atau gimana, nggak tahu juga aku. Di dalam Islam, ini tak kasih tahu nih Bang Hambal. Ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad mati karena bukan Tuhan. Ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad berteriak ummati, ummati, ummati. Artinya umat Islam. Orang-orang yang menjadi orang Islam, orang yang ngikutin Rasulullah. Ketika Yesus mati, sebelum wafat kira-kira pukul 3. Ini juga ada kira-kira nih. Nah, ini permasalahannya. Kira-kira pukul 3, artinya tidak boleh masuk ke hari Sabat. Yesus berteriak Eli Eli lama sabachthani. Dia tidak berteriak wahai umatku, wahai murid-muridku, wahai anak-anak Tuhan, tidak. Tapi Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Untuk pribadi. Terus ketika Rasulullah itu dikepung, bukan hanya Nusaibah. Nusaibah ini adalah contoh sahabat Nabi yang wanita yang rela menjadi tameng agar Rasulullah tidak wafat. Banyak yang bisa menjadi tameng Rasulullah. Banyak yang dia melindungi Rasulullah ketika terjadinya perang. Nah, sedangkan di saat Yesus itu ditangkap, hanya satu kisah heroik dari si Petrus ini saja yang memotong telinga tentara Romawi. Namun ternyata yang lain tidak terjadi, istilah katanya sampai menjadi tameng, sampai tertusuk, sampai apa. Kisah yang ada lebih ke biasa-biasa saja, hanya diancam saja gitu. Kenapa hal ini terjadi gitu? Apakah para murid Yesus ini tidak cukup? Assalamualaikum. Hal ini Bang Irfan, assalamualaikum. Salam. Lagi makan ya, izin. Iya, HP satunya rusak. minta adek itu apa ini? Ya, Bang Hambal, Ustaz Hambal. Ada sebuah perbedaan dari dua kisah yang sama-sama berada di depan maut. Sama-sama berhadapan dengan kematian gitu. Tapi satu sisi itu banyak saling melindungi, satu sisi cuek gitu. Kenapa bisa seperti itu gitu loh, Bang Sehambel? Kenapa di sisi kejadian yang menimpa Yesus ini terkesan you are alone? Jadi begini ya Bang ya. Jadi pada waktu zaman itu Bang, orang semua Bang membenci dia Bang. Ibaratnya hanya murid-muridnya lah yang setia kepada dia. Jadi memang ada ya pengikut-pengikut dia itu, tapi ya mengikut dia hanya sebentar aja gitu Bang. Tapi yang memusuhi dia lebih banyak yang memusuhi dia Bang. Bayangkan abang aja dulu Bang. Ahli-ahli Taurat dan semua orang Farisi ya Bang ya. Itu semua mau membunuh dia Bang. Jadi Yesus dan murid-muridnya itu ya pandai-pandai mereka lah pergi ke sana. Gak pantas Bang. Kalau di dalam Islam itu kisah Yesus ini begini. Dalam surat As-Saff surat ke-61. Jadi gini, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum, terus ke belakang, terus kemudian man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Begitu. Jadi di akhir ayat dikisahkan ketika Yesus itu terdesak, ketika ngerasa terkepung, ketika ngerasa banyak memusuhi, Yesus itu teriak,
Siapa yang akan menolongku, akan membantuku untuk menegakkan agama Allah? Man ansari ilallah. Qala al-hawariyun, berkatalah murid-murid Yesus, nahnu ansarullah, kami yang akan menyambut seruan itu untuk menegakkan agama Allah. Kalau di sini Allah disebut Allah sama abang atau bapak. Nah, di sini kalau di Islam mereka langsung menjadi tameng buat Yesus. Mereka maju melindungi Yesus. Tapi di kisah-kisah Kristen itu tidak. Mereka membiarkan hanya satu kisah heroik ketika memotong telinga dari tentara Romawi itu. Kalau ditanya Bang, di dalam Islam semua murid-murid Yesus yang bernama Hawariyun julukannya itu sama sekali tidak takut maut, dan mereka tahu bahwasanya mereka itu jumlahnya sedikit. Ini juga terjadi pada zaman Rasulullah ketika perang itu 1:3 Bang, itu nyaris 1:4, 315 orang musuh 1000 orang lebih Bang. Jadi ketika Rasulullah itu terkepung, mereka buru-buru gitu loh, menjadi tameng buat Rasulullah. Mereka nggak mikirin nyawanya sendiri. Sebab kenapa? Bagi para sahabat, musibah terbesar bukan hilangnya nyawa, bukan putusnya tangan, bukan terkena tombaknya dia, tetapi adalah ketika Rasulullah itu luka di depan matanya, ketika Rasulullah itu wafat depan matanya, itu musibah yang paling besar. Makanya mereka mencegah itu. Nah, ini pun di dalam Islam digambarkan pada Yesus terjadilah hal sama yang dilakukan oleh Hawariyun. Kenapa di dalam kekristenan Hawariyun ini atau murid-murid Yesus ini malah melakukan sebaliknya, lari menyembunyikan diri? Ya, saya sedikit lanjut Bang Ko. Jadi gini, kenapa ini perbedaan? Mohon maaf nih Bang J, gini. Kalau di Rasulullah itu orang-orang sahabatnya itu kenapa bisa begitu yakin membela Rasulullah, bahkan nyawa, harta dan segala macamnya itu, anak itu, keluarga rela itu mereka pajang gitu di barisan terdepan. Karena sudah ada buktinya. Itu apa yang diomongkan Rasulullah itu pasti terbukti. Nah, berbeda kalau teman-teman Kristen, apa yang diomongin Yesus itu kemungkinan ya, analisa gitu kan. Apa yang diomongin Yesus itu tidak terbukti oleh ring satunya. Karena bagi ring satunya itu ini cuman janji manis gitu. Tapi Rasulullah itu dibuktikan banyak itu terbukti. Bahkan Sayyidina Abu Bakar mengatakan begini. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan begini. Apa yang dibilang oleh, maksudnya ini Rasulullah Muhammad SAW, walaupun ini hitam, kalau dia bilang putih, saya ikut bilang putih. Kenapa seperti itu? Pasti akan jadi putih gitu. Itu Sayyidina Abu Bakar, makanya dikatakan As-Siddiq gitu. Abu Bakar As-Siddiq gitu. Nah, kalau di pihak sebelah, pihaknya Bang Humble gitu kan, tidak ada hierarki seperti itu. Itu malah dikejar ya kabur aja. Itu banyak itu sahabatnya Rasulullah, bagaimana Sayyidina Bilal dan sebagainya itu rela disiksa gitu demi Islam, demi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu. Begitu. Dilanjut. Saya dulu apa? Sebat dulu. Pengisahan Yesus secara Islami itu terjadi Bang, itu terjadi. Lihat surat As-Saff dari ayat ke-6 sampai ayat terakhir. Terutama ayat terakhir. Di situ dikisahkan heroiknya para ini Hawariyun atau murid-murid Yesus ini gitu loh. Walaupun tidak disebutkan ada 12. Artinya Hawariyun ini termasuk orang-orang yang bersama Hawariyun ini heroik. Gitu loh, heroik. Tapi kenapa di versi Kristen ini berbeda gitu? Iya, memang berbeda Bang. Kalau di versi Kristen memang berbeda. Kalau di Islam secara heroik, nurani. Jadi kalau di dalam kekristenan Bang, kalau di dalam Alkitab Bang, justru Bang yang berkuasa pada saat itu Bang,
Raja Romawi. Tapi di bawah Raja Romawi itu ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang yang memegang rakyat-rakyat itu, yang taat kepada rakyat-rakyat itu taat kepada mereka. Jadi kalau ada orang Yahudi bang yang ikut kepada Yesus bang, ini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini bang ditakuti orang itu bang. Jadi makanya kata Yesus waktu di entah di mana itu gitu kan, iblislah yang menjadi bapamu karena engkau berusaha untuk membunuh aku. Bukan sekali aja percobaan pembunuhannya bang, udah berkali-kali dia orang-orang itu mau mencoba membunuh Yesus itu bang. Ya ngerti bang, jadi gini. Iya, dan orang-orang Israel itu bang, ada yang percaya kepada Yesus, ada yang mau mengikuti dia, tapi bang, karena orang-orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat ini, mereka takut, mereka itu menghindar bang, mereka tidak mengakui. Iya tahu sebentar. Jadi gini, pengisahan dalam Islam, kejadian pada Yesus dan kejadian pada Nabi Muhammad itu sama, walaupun beda kasus. Para pengikutnya atau hawariyun atau murid-murid Nabi Muhammad dan murid-murid Yesus semua ngebela. Ini di dalam Al-Quran diabadikan pula di surat 61. Itu dari ayat 6 sampai ayat terakhir. Terutama ayat terakhir, saya hafal betul. Sudah 20 tahun lebih saya hafal surat ini, beserta makna dan tafsirnya, serta asbabun nuzulnya. Lengkap saya, asbabun nuzulnya saya hafal. Nah, ini ceritanya, di dalam Islam, digambarkan murid-murid Yesus ini heroik. Membela Yesus ketika Yesus mau ditangkap gitu loh. Ketika Yesus dikepung tuh dia nggak takut sama mati, berbeda dengan perkataan abang. Jadi sekarang nih bang, kalau misal kita tidak anggap ini dalam Al-Quran dan kita tidak anggap ini di dalam Bible, kisah yang bertolak belakang, abang nih lebih setuju mana? Murid-murid Yesus tidak memperdulikan keselamatannya dan membela Yesus, ataukah murid-murid Yesus ini mempedulikan keselamatan dan kabur ketika Yesus itu ditangkap? Abang lebih setuju yang mana? Kalau aku bang setuju kalau aku kan Kristen, aku lebih setuju dengan yang di Alkitab itu bang, karena memang jumlah pasukan yang datang kepada murid-murid Yesus dan Yesus itu kan bukan satu orang, bukan dua orang, banyak itu bang, bawa Berarti senjata mereka lengkap. setia sama gurunya dong, meninggalkan gurunya sendiri. Bang Humble, jangan bilang Bang Jihad, jangan bilang musuhnya Rasulullah itu lebih banyak teman Rasulullah. Sahabat Rasulullah itu cuma beberapa orang. Itu boleh dihitung jari itu. Pada waktu itu kan sebelum masuknya Sayyidina Umar, itu cuma berapa orang itu yang tampil ketika masih sedikit, ini yang tampil Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah. Ya. Sahabat-sahabat kecil yang tampil itu musuhnya bukan lagi puluhan gitu, ribuan, ratusan ribu musuhnya Rasulullah, tapi tidak gentar gitu loh. Tidak ada takut-takutnya sahabat Rasulullah. Apa sih takut gitu? Itu takut itu apa sih gitu kan? Para sahabat Rasulullah itu nggak pernah rasa takut gitu. Malah Waktu perang aja tau nggak? Waktu perang Bang Scott, ya. Umar bin Khattab waktu perang, dia itu pas waktu berhadapan kan sebaris-baris gitu ya, berhadapan ya kan. Udah gitu dia malah nakut-nakutin ya istilahnya. Nah, nakutin prajurit prajurit salibnya gitu. Dia datang malah dia nyamperin kan. Kan sebelum bertarung itu kan berhadapan dulu kan. Terus udah gitu nyamperin terus didatin mukanya gitu-gitu, terus udah gitu pedangnya di gitu. Sayyidina Umar bilang begini, Sayyidina Umar, kalau kau mau menunjukkan kalau dia ganggu tuh saya, nggak takut, nggak berani takut. mati. Bilang begini Sayyidina Umar, waktu pertama kali mendakwakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia bilang, ada yang kafir Quraisy mengatakan begini, woi Umar,
kau apa, kau gila, kau mau berkelahi sama saya, minta izin dulu sama ibumu, bilang dia siap kehilangan kau, dan minta izin kepada anak dan istrimu bahwa anakmu sudah siap menjadi yatim dan istrimu sudah siap jadi janda, baru kau datang ke sini gitu. Begitu. Dikasih disuruh. Itu Sayyidina Umar itu, Sayyidina Umar itu. Nah, itu para sahabat Rasulullah, jangan apa sih takut itu? Apa itu takut? Waktu saya sama Sayyidina Abu Bakar itu yang Iya, berdua jadi di Taif, gitu, enggak pernah rasa takut. Gitu. Kenapa tidak takut? ya Timbul kayak pertanyaannya, Mel. keberanian Ali bin Abi Thalib juga ya kan. Hah? Iya. Tidak, pertanyaannya gini, kenapa tidak Waktu takut gitu? pertama Umar bin Khattab waktu pertama masuk Islam kan, waktu pertama Iya, masuk betul. Islam kan, kalau yang lain ini kan pada sembunyi-sembunyi ya kan. Dia mah kagak sembunyi-sembunyi. Enggak dia sembunyi-sembunyi. dia di depan Ka'bah bilang gini, saya sudah masuk Islam, siapa yang tidak setuju berhadapan dengan saya. Berantem dari siang sampai sampai sore, berantem. Udah gitu, udah tuh selesai. Terus dia pagi-pagi keluar lagi, terus dia teriak lagi, siapa, saya sudah masuk Islam, siapa yang berani sama saya, hadapi saya. Ya gitu tiap hari. Memang Berkelahi begitu. tiap hari itu, Umar. Ada itu cerita perang yang umat muslimnya itu Iya, saya lebih sudah masuk sedikit Islam. Siapa yang tidak daripada setuju katanya pasukan kaum berhadapan dengan kafir. saya. Ya, dia Kalau nggak nggak diajak Banyak kalau nggak itu. salah berkelahi. 10 kali lipat. Waktu 300 lawan perang berapa gitu. Lawan 3000 kalau nggak salah. 313 itu perang itu perang Itu yang Badar. dibela Rasul loh ya, seorang nabi. Ya. Iya kan? Iya. Waktu di Taif Rasulullah itu Iya, kalau sama Umar Sayyidina kan Abu Bakar saat masuk Islam itu dia tidak menyembunyikan keimanannya. Dia bahkan mendatangi open kaum dia, Quraisy gitu ya, terbuka terus gitu. menyatakan Islam secara terbuka gitu kan. Nggak ada rasa takut tuh terhadap ancaman-ancaman gitu. Jadi kaum muslim itu bisa beribadah lebih terbuka setelah Umar masuk Islam, itu iya. Terus Ali bin Abi Thalib juga, dia berhasil menewaskan beberapa prajurit penting musuh dalam duel 1 lawan 1. Jadi keberaniannya itu membuatnya dia itu dikenal sebagai salah satu pejuang paling tangguh di awal-awal Islam itu. Terus Khalid bin Walid juga di perang Uhud, meski awalnya Muslim hampir menang, ya, Khalid saat itu kan masih di pihak Quraisy tuh, ya, memimpin serangan balik, tapi sangat strategis gitu. Setelah masuk Islam, dia menjadi panglima besar itu. Dia tidak pernah kalah dalam banyak pertempuran. Dia ini itu menarik, terkenal Bel. cerdas, strateginya perangnya itu bagus ya, tapi bukan hanya kekuatan secara fisik aja gitu. Sedikit ini, Mel. Terus Saya kebetulan pengorbanan ingat. Abu Bakar juga, ya silakan. Jadi begini, waktu perang Uhud itu kalah pasukan Islam di situ. Jadi para ulama mungkin karena Allah semuanya, tapi mungkin sebabnya itu karena ada Khalid bin Walid di situ, di pihak musuh. Tahu ya, ini jadi salah satu. Jadi ulama begini cara membacanya. Tahu tidak, besoknya itu kan kalah nih, pihak Muslim kalah nih, pihak Muslim. Itu turun ayat istilahnya apa namanya, recall gitu, atau lakukan perang ulang gitu kan. Oke. Tapi dengan syaratnya ini berat, ini harus yang kemarin yang luka-luka itu, yang kemarin kena panah, kena tebas itu yang harus ikut, tidak boleh ada pasukan tambahan gitu. Itu Allah sendiri yang menurunkan dalam Al-Qur'an. Jadi yang kemarin yang kalah di medan Uhud itu kembali ke medan perang. Wah, itu Khalid bin Walid lihat itu Khalid bin Walid lihat itu baru pertama kali, dan sejarah mencatat satu-satunya Khalid bin Walid itu gemetar ketakutan itu ketika melihat itu pasukan yang kemarin kalah, yang kena panah itu, kena tebas itu, kembali ke medan perang gitu. Jadi begini, ada yang lumpuh gitu kan, yang tertebas kakinya itu dipapah sama saudaranya, itu yang terkenal itu ada 2 saudara tuh yang ikut. Jadi saudaranya nih putus kakinya gitu kan, dipapah itu ke medan Uhud. Itu Khalid bin Walid lihat itu pasukan yang kemarin kalah itu masuk itu, gemetar Khalid di situ. Khalid bin Walid gemetar, dan dia tidak berani lagi melakukan perlawanan. Maka di situ umat Islam kembali menang gitu. Nah, itu heroiknya minta ampun itu kalau kita lihat baca sejarahnya itu tentang recall-nya daripada pasukan Uhud. Jadi ketika yang sudah betul-betul ini dalam keadaan terluka itu bisa memenangkan
apa namanya, pertarungan itu. Maka disitulah Khalid bin Walid mengatakan ini tidak mustahil kita menang kali ini mustahil kita menang. Maka Khalid bin Walid itu berlahan mundur, pasukannya yang lain ikut mundur, akhirnya dikejar itu sama Muslim gitu. Itu ceritanya. Itu saya baca itu heroiknya minta ampun itu. Itu heroiknya minta ampun gitu. Silakan dilanjut yang lain. Banyak juga sahabat-sahabat yang membentuk perisai manusia untuk melindungi Nabi Muhammad SAW tuh banyak. Jadi kayak Ubaidillah itu kan, dia gunain tubuhnya itu untuk Ubaidillah. melindungi Nabi sampai tangannya itu terluka parah. Yang megang panji Islam itu tahu nggak? Itu dia saking dia itu panji itu nggak boleh jatuh dari ke tanah ya. Panji itu artinya kayak bendera Islam ya, tulisannya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu ditebas satu tangan, dia pegang satu tangan lagi, ditebas satu tangan, dia pakai gigi ya kan. Akhirnya semuanya ditebas ya kan, semuanya ditebas. Itu saking beraninya dia tetap dia panji itu nggak boleh jatuh gitu. Namanya siapa tuh, Pokoknya Mel? sangat Namanya heroik, siapa tuh? siapa namanya? Namanya itu Sayyidina Siapa Ja'far. namanya lupa? Jadi Sayyidina Ja'far. Sayyidina Oh. Ja'far. Jadi Sayyidina Ja'far ini termasuk sepupunya Rasulullah. Jadi Sayyidina Ja'far ini ketika pertama itu kakinya ditebas, kena panah, kemudian lumpuh dua-duanya gitu. Tapi ditegur, ada diskusi di waktu-waktu itu ada diskusi. Jadi begini, bersabarlah wahai Ja'far gitu kan. Salah satu sahabat mengatakan begitu, bersabarlah wahai Ja'far, saya sedang menuju situ gitu. Bersabarlah. Dia bilang, apa kau kira saya sakit gitu? Dalam posisi seperti ini, sesungguhnya saya merasakan nikmatnya Allah gitu. Itu ngeri tuh. Ngeri tuh Gila, sama ngeri kali orang-orang dulu itu, ya ngeri kali keberaniannya. Karena Perempuan gini. juga Bang Exco, keberanian perempuan Nusaibah Nusaibah. binti Ka'ab tau nggak di perang Uhud. Iya. Nusaibah itu kan bukan hanya membantu logistik ya, tapi ikut bertarung langsung gitu. Perang Dia itu. ngelindungi Nabi Jadi dengan tameng hidup. pedangnya. Tameng hidup Iya, betul. jadi tameng hidup. Iya, jadi tubuhnya tuh mengalami banyak luka dalam pertempuran itu. Sampai dia putus juga tangannya. Tidak begini, jadi Ketika Nabi terdesak itu kan dalam redaksi Yes, lengkapnya Kak. begini. Jadi redaksi lengkapnya begini Bang Piput. Jadi gugur tuh anaknya gugur, suaminya gugur. Wahai Nusaibah, anakmu telah gugur. Saya tidak peduli itu. Rasulullah aman atau tidak. Itu ceritanya. Saya tidak peduli. Anakku saya tahu itu Rasulullah aman tidak. Gitu. Itu Nusaibah itu ya Allah. Itu iya, terus akhirnya dia kirimkan lagi. Kita- Pertama kan suaminya ya kan ikut perang. Terus udah gitu suaminya mati. Terus udah gitu anaknya kirim yang gede. Terus mati anaknya yang kecil. Maksudnya nggak terlalu kecil banget gitu ya. Nah, itu juga pergi berperang. Mati juga. Akhirnya dia ikut berperang. Sampai dia jadi tamengnya Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad SAW bilang apa gini, apa yang kau lakukan? Apa? Bilang apa? Nabi Muhammad SAW? Bang Excott pas dia jadi tameng, Rasulullah memuji cakapan- gitu kan. Gimana itu cakapannya Nabi redaksinya? Muhammad. Tunggu dulu, redaksinya tuh begini, kalau tidak salah seperti ini. Gimana itu? Tunggu dulu ya, saya takut salah baca itu. Coba kita buka redaksinya ini, saya takut salah baca itu. Yang itu Bang Hambal begitu segitu-gitunya. Kenapa mereka begitu nyali gitu kan kalau tidak ada bukti? Gitu Bang. Nah, bagaimana tentang Bang Hambal menarasikan kepedulian sahabatnya Yesus gitu. Ini tunggu saya sambil buka ini. Dilanjut dulu Bang Piput, dilanjut dulu Bang Piput, Bang Oke. Irfan. Ya, poin yang kita dapat Tapi dari kalau cerita Yesus itu kan cuma 12 murid, yang satu 12 murid, yang satunya malah berkhianat. Yang lainnya pada kabur. Itu gimana sih Amal? Izin kenapa? Izin dulu Kak. Oh, dia turun. Oh. Pas ditanya, masa ditanya Yesus dia langsung melempem, langsung turun. Gimana nih ceritanya? Iya. Tadi saya mau nyampaikan poinnya itu gitu loh. Maksudnya poinnya ketika kita berhadapan antara hidup dan mati, kalau itu benar gitu loh.
Kalau itu benar, kenapa kita tidak melakukan Mm-mm. gitu loh? Tidak diinikan kepada si apa nama si 12 murid itu tadi. Kenapa 12 murid itu harus lari gitu loh? Kalau memang Yesus itu benar gitu loh. Ini Iya. sebenarnya kalau cerita si siapa yang Yang wanita kayak itu tadi. Nusaibah malu loh kita loh. Terus terang gue cowok malu. Segitu heroiknya dia itu Iya. untuk menjadi tameng hidupnya Rasulullah. Mm-mm. Iya, wanita paling berani dalam sejarah Islam. Dia. Kalau yang di ini Tinggal Muawiyah sampai yang putus tangannya itu sih. iya berapa ini aja yang Ada beberapa nancap sih perempuan yang berani di dalam peperangan itu. Mm. zamannya Nabi Musa si siapa Muawiyah ya yang direbus itu, Heeh. yang sekeluarga direbus dari Oh, itu suaminya. Sumiati. Kok Sumiati sih lo? Sumiati apa sih? Siapa sih yang direbus itu? Siapa sih? Sumiati yang orang direbus? Jawa. Yang direbus itu dari Ada suaminya, namanya anaknya. Sumiati, ada. Sumiati itu siapa yang katanya yang ditusuk yang katanya ketahuan dia masuk Islam terus sama ituannya ditusuk dari kemaluannya sampai ke kepalanya itu siapa itu? Sumiati ya? Nah, kalau itu aku nggak. Iya, Sumiati ada. Kalau yang direbus itu juga itu Kalau yang yang direbus Oh, kalau yang direbus namanya itu Abdullah namanya siapa? bin Huzapah. enggak yang Huzapah, perempuannya Enggak, yang perempuannya kan kalau perempuan Muawiyah ya kalau nggak salah. bukan Muawiyah. Itu kalau setaunya itu yang di Abdullah bin Huzapah itu beliau direbus itu beliau. Allahu Akbar. Itu demi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa? Demi Abdullah bin Huzapah. Abdullah bin Huzapah. Kalau begini percakapan Nabi itu waktu selesai perang Uhud itu mengatakan Nabi bilang begini. Saya tidak melihat